la syakka, tidak ada hijab atau tidak ada pemisah antara dirinya dengan Allah, sehingga kalau dia berdoa itu langsung menembus arasnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia minta, apapun yang dia mohonkan kepada Allah itu bergetar arasnya. Siapa itu kata Rasulullah? Yang pertama, da'watul walidi biwalid, doanya orang tua kepada anak-anak. Jadi kalau orang tua yang mendoakan anak-anak, apapun yang dia panjatkan, apapun yang dia minta, maka itu doanya langsung menembus arasnya Allah. Kenapa? Karena antara orang tua dengan Allah. Kalau dia mendoakan anaknya tidak ada tembus. Jadi kita orang tua itu yang harus sering mendoakan anak. Ada kekeliruan kita Islam ini. Kalau anak kita itu mau berangkat kuliah, mau berangkat cari kerja atau apalah, yang diundang untuk mendoakan itu ustaz, atau kalau di kampung saya itu kakek. Ini keliru. Tidak ada saya temukan dalam sebuah hadis ya, dalil bahwa kalau yang mendoakan anak kita itu orang lain, termasuk kakek dan lain-lain sebagainya, lantas itu bisa menembus arasnya Allah. Tidak ada. Yang menembus arasnya Allah itu adalah doanya orang tua kepada anak. Jadi orang tua yang harus mendoakan. Begitu juga sebaliknya, apabila anak kita itu nakal, bandel, susah dinasihati, maka jangan sekali-kali ada ucapan yang keluar dari mulut kita, yang terlontar dari mulut kita, yang sifatnya menghardik. Karena ternyata ucapan orang tua itu kalau dia dalam suasana marah, jengkel kepada anak, maka itu bisa menjadi doa. Jadi kita kadang tidak sadar anak itu nakal, diperingati, ini keluar kata-kata dasar bodoh kamu, bodoh betul dia. Kenapa ucapan itu menjadi doa? Makanya hendaklah keluar kalimat atau kata-kata pintar saya, pintar anak bapak, pintar. Kalimat pintar itu maka menjadi doa, maka wajar kalau anak kita menjadi anak yang cerdas. Saya anak kedua saya itu bandel, dia berakal. Jadi 3 hari sebelum lahir itu saya dapat skep pindah ke Pekanbaru, dari Aceh ke Pekanbaru. Jadi naik Hercules 3 hari mau berangkat, mau lahir itu naik Hercules. Dokter sudah bilang, Profesor Herbert bilang, jangan Pak, ini ada efeknya kalau anak bapak naik pesawat tinggal 3 hari. Sebelum daripada saya tinggalkan istri di Aceh, saya sudah harus lapor datang besok di Pekanbaru. Udah, saya paksakan, saya suruh pakai jaket ya, pakai ini supaya tidak kelihatan perutnya, karena kalau kelihatan perutnya, keruhnya Hercules itu tidak akan menaikkan. Jadi berbohonglah kita di situ supaya betul juga anak ini setelah lahir hiperaktif, super hiperaktif, padahal dia perempuan. Jadi di komplek tempat tinggal saya itu hampir semua pohon itu dia pernah panjat, padahal perempuan. Kalau dilarang, anak hiperaktif itu semakin dilarang semakin menjadi-jadi. Dilarang jangan naik, jangan memanjat, semakin marah. Akhirnya waktu itu saya coba mengelus dada, waduh nggak bisa menghadapi anak hiperaktif ini, harus sabar. Setiap dia panjat pohon, saya tidak larang. Oh iya, boleh nak, ayo panjat. Terus saya bilang, ayo bapak juga ikut manjat deh. Nah, bapaknya ikut manjat. Sampai di atas, saya peluk, baru saya gendong turun, udah. Begitu juga kalau dia hujan, main-main hujan, tidak boleh dia. Semakin dilarang, semakin main hujan. Cara saya, oh iya, papa juga main hujan-hujan ya, sama-sama main hujan-hujan. Setelah main hujan-hujan di tengah lapangan, begitu saya peluk dia. Peluk, setelah peluk, serpat saya tidak ada, subhanallah, alhamdulillah.
Allahu Akbar, anaknya bapak pintar, seulus kepalanya pintar anaknya bapak. Alhamdulillah anak saya menjadi manusia yang hiperaktif, tapi cerdasnya bukan main. Cerdas, pintarnya bukan main. Saya boleh katakan anak itu super pintar. Kenapa dia lomba debat bahasa Inggris di Indonesia itu dia juara 1. Bahkan kalah anak seorang profesor yang tinggal di luar negeri, sekolah lahir di luar negeri, tinggal di luar negeri, sekolah di luar negeri. Cerdasnya dia ikut seleksi penerimaan ASN di Kementerian Informasi dan Komunikasi karena dia jurusan komunikasi, itu nilainya tertinggi se Indonesia. Rasulullah, ya inilah ucapan bapaknya secara jelas, anak saya pintar, anak saya pintar, bapak pintar, pintar betul. Jadi kita jangan kalau marah sama anak, bodoh kamu, bodoh benar kan aja. Dasar monyet kamu, sifatnya jadi monyet. Nah ini kadang kita tidak sadar kita ya, saking marahnya kita sekarang kita udah keluar ucapan-ucapan itu satu doa yang menggetarkan arah Allah dijawab oleh Allah adalah doanya. Yang kedua, wadawatul musafir, yaitu doanya musafir itu sangat dijawab oleh Allah. Sehingga kalau ada musafir misalnya yang dalam perjalanan, ya saya sekarang musafir walaupun tidak terlalu jauh, tapi kalau naik kapal cepat sedengar dari Biak ke sini 6 jam, naik pesawat hanya 20 menit, kalau dia tidak memutar 18 menit sudah lihat dikit. Musafir apabila dia dalam perjalanan, dia kehabisan bekal atau kehabisan apa saja, lantas dia singgah di rumah kita, dia memilih rumah kita, mengetuk pintu rumah kita, lantas kita menerima kehadirannya dengan penuh keikhlasan, dia meminta sesuatu ala kadar kita penuhi permintaannya, maka ketika dia berdoa untuk kita, maka doanya musafir menggetarkan arah. Jadi kita Pak, di sini saya tahu banyak penjual-penjual, kan? Banyak kios-kios. Allah kadang menguji kita. Dia mengutus orang, dia menggerakkan hatinya orang, menggerakkan hatinya peminta-minta. Fulan, Fulan, kamu jalan ke sana di jalan itu yang menghubungkan antara Masjid Agung dengan ini. Kau datangi rumah nomor sekian, ketuk pintu rumahnya. Apabila dia membuka pintu rumahnya, menerima kamu dengan ikhlas, lantas dia memberikan sesuai dengan keinginanmu, kebutuhanmu, maka di saat dia membuka pintu rumahnya, itulah tanda dan bukti nanti saya akan membukakan pintu surga di akhirat. Tapi banyaknya kita Pak yang mau dibukakan pintu surga oleh Allah, tidak lolos. Datang orang itu anak yang disuruh coba nengok kalau yang peminta-minta kau bilang bapak lagi tidak ada di rumah, sudah berbohong lagi kita, sudah berbohong, tidak memberi lagi sesuatu, padahal sadar bahwa yang menggerakkan kaki untuk melangkah ke rumah kita, yang menggerakkan hatinya untuk datang ke rumah kita, yang menggerakkan tangannya untuk mengetuk pintu rumah kita, itu adalah Allah. Kenapa? Karena Allah memilih bapak, memilih kita ingin dibukakan surga dia. Saya hari apa itu di Boncem Pak Suwardi pergi makan pisang hijau di sudut-sudut mana ada penjual pisang hijau. Selesai makan pisang hijau, saya mau bayar, dia bilang tidak usah. Ternyata bocor, dia tahu saya ustaz musafir yang datang dari Biak ke sini. Saya bilang hebat sekali. Dia bilang tidak usah ustaz, padahal banyak saya makan, berdua ini makan. Dia bilang rugi ini, tidak ibu rugi. Dia bilang tidak, barakai ustaz, pakai bahasa busuk ya. Barakai nasas karena ini meli balu-balu. Coba. Saya bilang langsung doakan pada saya. Insya Allah barakatuh, ibu akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Mudah-mudahan doa saya ya. Seorang penjual pisang hijau
Hebat sekali menurut saya itu. Siapa namanya Bu Haji siapa? Baru tahun lalu katanya, nanti setelah makan dia bilang, saya baru tahun lalu nih Pak. Pedagang bisa gini. Dia hanya numpan di halaman rumahnya orang. Kita bagaimana yang punya kios, yang punya ini tiap hari jelas. Kira-kira kalau ada yang tutup pintu kios kita, kira-kira tergerak hati kita enggak? Atau hanya kita usir? Masya Allah. Itu yang kedua. Yang terakhir, wadawatul mazlum. Doa yang diijabah itu apa? Wadawatul mazlum. Doanya orang-orang yang terzalim, doanya orang-orang yang teraniaya. Oleh karena itu, hati-hatilah dalam hidup kita ini, jangan sampai kita menzalimi, menganiaya orang-orang yang memang sudah dalam posisi terzalim. Siapa yang biasa menzalimi orang? Orang yang biasa menzalimi orang itu orang yang kedudukannya lebih tinggi, dia menzalimi orang-orang yang dibawa kekuasaan. Kamu anak gua apa? Kamu kalau macam-macam, kita keluar kata-kata. Atau kalau misalnya dia majikan, dia punya sopir, terus dia ngomong, ikut sopir, kamu hanya sopir ya. Kalau kau tidak ikut sama saja di sopir saya, hidup apa kamu, makan apa kamu? Hati-hati. Saya kerja di lingkungan militer, saya biasa peringati pimpinan. Ya karena pimpinan itu seenaknya. Dia tidak sadar bahwa dia menzalimi orang, menganiaya, menzalimi orang itu macam-macam bentuknya. Satu, menzalimi dalam bentuk fisik, disakiti orang, dipukul orang. Tahun 1996 saya ditugaskan sebagai komandan kompi di Aceh, yaitu membawa satu kompi pasukan dalam rangka operasi Jaring Merah namanya, operasi GAM. Kompi saya lah itu mungkin yang tidak pernah ditindak dengan fisik pukul, tidak pernah. Bilang saya pukul, saya tidak pernah. Tidak ada satupun anak buah saya dari 60 orang itu saya pukul. Tetapi mereka loyal, mereka taat, mereka patuh. Kami bisa bilang, saya haramkan tetangga saya ini. Saudara-saudara saya dulu sih waktu di lembaga pendidikan saya mengajar masih. Kenapa? Sadar nggak kita bahwa memang dia dalam posisi di bawah kita, tapi pada dasarnya harkat dan martabatnya sebagai manusia kita sama. Cuma Allah memberikan kita kedudukan yang lebih tinggi sedikit daripada mereka. Ya, dan sampai kita yang kedua, menzalimi orang dalam bentuk ucapan. Memang fisiknya kita tidak sakiti, tapi ucapan kita, kata-kata kita melukai perasaannya, menyakiti hatinya. Ketika hatinya terlukai, perasaannya tersakiti, lantas dia berdoa kepada Allah, maka doa akan dijawab Allah. Hati-hati. Yang terakhir, kadang kita menzalimi orang dalam bentuk perilaku, perbuatan. Kita tidak zalimi dia dalam bentuk fisiknya, kita tidak zalimi dia dalam bentuk ucapan, tapi perbuatan kita menzalimi orang. Apa contohnya? Contohnya ini mau bulan Ramadan. Saya ingatkan bapak-bapak, ada kebiasaan kita itu kalau bulan Ramadan mengadakan buka puasa bersama anak yatim piatu kan gitu ya. Nah, di sini kadang terjadi penzaliman dalam bentuk perbuatan. Misalnya semua BUMN, sebuah instansi misalnya sedangkan buka puasa, judulnya buka puasa bersama fakir miskin, anak yatim piatu. Di mana di sisi kita kadang melukai perasaan orang, Pak. Melukai perasaannya ketika sudah acara makan malam selesai maghrib. Bapak-bapak yang terhormat makan makanan prasmanan, ya, fakir miskin, anak yatim piatu dikasih laskop. Isinya laskop dengan yang dimakan bapak-bapak yang terhormat itu isinya beda. Isinya beda. Tahu nggak Pak? Anak-anak itu bisa terlukai perasaan. Pernah
Saya diundang ceramah buka puasa. Tiba waktu makan malam, anak-anak panti asuhan itu fakir miskin tidak ada yang mau makan. Udah dipersilakan makan, tidak mau makan. Tidak mau makan. Datang yang punya hajat karena dia suram. Pak Ustaz, silakan. Tapi saya bilang, oh iya silakan dulu Pak. Saya langsung datang di tengah-tengah. Nah, fakir miskin, kenapa ini anak-anak tidak mau makan? Dari tadi disuruh makan tidak mau makan. Dekatilah itu ada yang besar-besar sedikit. Nah, kenapa tidak makan? Tidak lapar enggak? Tadi kan kita baru minum es saja, es buah. Langsung saya bilang, pakai bahasa Bugis dia, mesok. Sudah kenyang. Loh, kenapa? Belum makan. Dia bilang, saya sudah kenyang melihat bapak-bapak di depan itu makan yang enak-enak. Coba. Saya datang lihat makanan yang di prasmanan itu mewah sekali. Saya buka dosnya. Sekali beda. Saya langsung bilang sama pengasuhnya, Bu, engkau pakai sisa aku tuh masih ada nggak sisanya itu? Belum masih ada, Ustaz, saya kasih sisa. Kemudian saya duduk di tengah-tengahnya itu, baru saya makan. Bisa saya mulai makan. Seluruh anak yatim piatu itu serentak membuka lasuknya. Dia juga makan. Kenapa? Karena dia lihat ustaznya makan di tengah-tengahnya mereka. Coba kalau ustaznya makan dari depan. Ustaz ceramah anak hebat. Perilakunya pada bapak-bapak. Lihat. Pak Dandi, Pak Kapolres, atau siapa, Pak Bupati mau buka puasa, sama kan? Apa yang kita makan itu juga yang dimakan mereka. Kenapa judulnya buka puasa bersama fakir miskin dengan yatim piatu? Berarti yang mau dikasih makan siapa? Fakir miskin. Ini agak keras. Di kantor saya tidak ada yang berani. Salah satu paling jaga. Kalau undang mereka, kalau perlu mereka yang belum makan. Kita belakang. Kita setiap hari sudah makan daging ini. Mereka sekali setahun nanti bulan Ramadan mereka makan daging. Kita bersalin orang doanya fakir miskin, doanya yatim piatu itu apapun yang didoakan Bapak kabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terima ceramah saya ini alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.